Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, parantos dugi deui wengi Ahad malam minggu keempat samingon kapangker wengi Ahad samingon kapayun ge sami malam minggu atau sebulan ke depan, sebulan ke belakang sama malam Ahad keempat bahkan sama. Tetapi setiap malam tidak berbeda dengan setiap hari adalah makhluk yang baru, khalqun jadid, makhluk nu engal, bukan yang lama, bukan yang kemarin, bukan yang lalu. Jadi setiap hari, setiap malam, hari yang baru, malam yang baru. Dupi malam minggu ayeuna, malam minggu nu kamari sanes. Dupi malam minggu ayeuna, malam minggu yang akan datang bukan. Khalqun jadid, makhluk baru. Lembaran catatan amalnya pun beda. Isinya pun beda. Catatan amal itu. Bisa jadi catatan amal yang baru ini lebih banyak kebaikan. Mudah-mudahan. Tapi kejelekan kosong. Mudah-mudahan eta oge. Selalu lembaran catatan amal kita dipenuhi dengan catatan kebaikan. Kosong dari catatan kejelekan. Yang kedua, setiap hari dan setiap malam yang kita lalui siap bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal kita, baik bersaksi memberatkan, leres Gusti eta jami teh midamal awon, midamal maksiat, saya saksinya, bisa jadi menjadi saksi memberatkan. Leres jalmi eta teh midamal maksiat, abdi saksi lagi memberatkan. Atau bisa jadi saksi yang meringankan kita, membela kita. Leres jalmi eta teh ibadah, leres anjeunna teh midamal amal soleh, abdi saksi lagi saur dinten, saur wengi yang kita lalui. Yang ketiga, setiap hari, setiap malam hanya satu kali kita alami. Hanya sekali kita lalui. Apakah malam Ahad ini akan dua kali bertemu dengan kita? Setelah habis malam Ahad ini dengan tiba subuh, apakah kita bisa berjumpa lagi dengan malam Ahad ini? Hanya sekali. Tidak mungkin kita berjumpa kedua, ketiga, keempat, kesekian kali. Demikian juga hari Sabtu tadi. Penak deui moal sareng Sabtu nembe. Dari subuh sampai maghrib barusan, Sabtu tadi meninggalkan kita. Penak deui moal teh. Manawi penak deui engke kedua kali diundang lagi gitu. Jadi setiap hari, setiap malam kita alami hanya sekali.
Itulah catatan-catatan yang perlu kita jadikan bahan tafakkur pada tiap hari dan tiap malam. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siddiq Hasan Khan anjeunna nyerat dina salah sawios bukuna margi sanes hiji. Para ulama itu banyak yang produktif gitu. Karya-karyanya banyak. Salah satunya yang beliau tulis adalah Yaqzoh Ulil I'tibar. Satu buku yang tidak begitu tebal, tapi isinya tebal. Kartos itu, Bu. Bukunya tidak tebal, tapi isinya yang tebal. Buku nama Ipis. Kalau tidak salah di halaman 211 di buku itu ada paparan yang menurut hemat saya sendiri menarik, ya mah luar biasa gitu. Non margina disebut luar biasa, da biasa nama sanes ieu nu kapenak teh gitu. Ini luar biasa. Siddiq Hasan Khan di halaman 211 dalam bukunya yang tadi menyebutkan bahwa ada satu hal yang harus ditakuti. Aya hiji perkawis nu urang kedah sieun, kedah rempan ieu mah, kedah hariwang. Upami teu rempan teh teu sieun teh bahaya, celaka. Harus takut. Apa yang beliau maksud? Yang beliau maksud adalah su'ul khotimah. Su artinya jelek, khotimah penutup, akhir. Jelek akhirnya atau jelek di akhir. Mending jelek di awal, mending jelek di akhir. Mending jelek di tengah. Apa? Cobi upami di piwarang milih dua we atuh. Jelek awal, jelek akhir. Apa? Ya kalau bisa baik semua, mulus gitu. Awal baik, akhir baik. Tiasa mah. Tapi kalau pilihannya hanya dua, apakah lebih baik jelek di awal tapi di akhir bagus? Atau lebih baik di awal bagus tapi di akhir jelek? Mana yang lebih baik kira-kira? Bagus awal sampai akhir. Iya. Awal bagus, tengah bagus, sampai akhir bagus. Berarti cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu di antara 89 ayat sering saya sisipkan. Ada ayat yang di dalamnya terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Jumlahnya ada 89. Ayat ini salah satunya. Cukup populer. Insya Allah Bapak Ibu ge apal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Al-Qurtubi, maksudnya adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, bila ada firman Allah yang berbunyi seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan baik-baik. Dangukeun leres-leres, tumplekeun perhatosan. Tumplek. Jadi tidak terbagi-bagi. Fokus, tercurah. Kenapa kata Ibnu Mas'ud ada kebaikan atau ada kejelekan? Kebaikan yang Allah akan perintahkan atau kejelekan yang Allah akan larang, termasuk ayat ini. Kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih.
aranjeun cing takwa ka Allah tapi haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ada tidak yang tidak sebenar-benar takwanya? Takwa mah takwa sudah masuk kategori gitu, tapi tidak sampai haqqa tuqatih, sebenar-benar. Yang Allah perintahkan adalah ittaqullah haqqa tuqatih, berarti betul-betul maksimal usaha kita, ikhtiar kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah sesuai kemampuan tentunya, dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Bukan hanya sebagian perintah saja kita lakukan, bukan hanya sebagian larangan saja kita jauhi, tapi berikhtiar yang maksimal dan optimal. Semuanya perintah Allah kita kerjakan, seluruhnya larangan Allah kita tinggalkan. Mumpung masih ada umur, bisa jadi besok atau lusa, namin lagi bisa jadi. Upami bisa jadi berarti bisa tidak mustahil. Malam ini ajal kita tiba, mustahil tidak? Tidak mustahil. Besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan. Makanya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Secara dohir ayat ini tidak mudah dipahami. Sesah kahartosna teh. Aranjeun teu kenging maot cobi. Bisa dipahami, Bu? Aranjeun teu kenging maot. Kumaha ngalaksanakeunana? Aranjeun teu kenging maut. Apa yang bisa kita perbuat supaya tidak mati? Aranjeun teu kenging maut. Hah? Kan di luar kemampuan kita mengendalikan mati. Kenapa Allah memberi larangan seperti ini? Janganlah kalian mati. Sedangkan mati di luar kemampuan kita mengendalikannya. Makanya Ali Hasbullah pada salah satu buku beliau, Usulut Tashri', buku usul fikih yang cukup kontemporer, kata beliau, bila ada perintah atau larangan dari Allah berkaitan dengan apa yang tidak kita mampu, berkaitan dengan di luar kendali kita, maka yang dituju dari perintah dan larangan itu bukan itu, tapi lihat sebelumnya atau lihat sesudahnya. Sate acana ningal, sate acana aya lapad naon, atanapi saparantosna. Wala tamutunna, bukan itu fokusnya, tapi illa wa antum muslimun. Ini yang perlu digaris bawahinya. Bukan wala tamutunnanya, tapi illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti jelas Allah teh miwarang naon cobi? Aranjeun tong maot kajabi aranjeun dina kayaan Islam. Jantan miwarang naon Allah teh? Ieu teh miwarang ngawagel. Upami miwarang naon? Upami ngawagel naon? Aranjeun tong maot kajabi dina kayaan aranjeun Islam. Jantan miwarang naon, Bu? Cobi kahartos teh. La takhlu lahzotan min umrika fi ghairi ibadah. Salah satu tafsir menyebut secara mendalam gitu. La takhlu, teu kenging kosong. Tidak boleh kosong. Tidak boleh nol. Lahzotan min umrika, sekejap saja dari umurmu, dari hidupmu, sekejap
sakicep. Lami kicep, lami detik. Detik sareng kicep enggal mana? Kantos ngetang, detik dengan kedipan mata. Langkung enggal mana? Atau ayeuna we praktekeun cobi. Sambil lihat apa? Jarum detik. Maksudnya apa? Sebentar pun sakedap oge teu kenging kosong ini. Dari hidupmu, dari ibadah, tekengeng kosong, saudara. Dilarang kosong, berarti harus terisi. Sakicep oge tekengeng, aduh, kumaha ngamalkeunana cobi. Sakicep oge tekengeng kosong tina ibadah. Itu pendapat salah satu tafsir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun teh seperti itu. Kenapa yang tadi maut itu datang tanpa pemberitahuan? Manawi teh lami kene pek teh datang tiba-tiba. Dalam 1 bulan kemarin orang-orang yang dekat gitu, jami-jami nu caket parupus teh. Biasanya yang wafat itu yang jauh gitu. Maksudnya jauh hubungannya gitu. Ieu mah jami-jami caraket wungkul pupus teh. Yang paling baru kakak saya sendiri. Bahkan jadi panitia jalak harupat teh. Jantan panitia, Bu. Panitianya dengan saya disandingkan untuk menjaga PPIV gitu tadi. Ikut rapat beberapa kali. Ikut ngontrol stadion, gerbang. Wafat gitu. Padahal mah tos rengse ieu we gitu. Kalau bisa nawar. Bisa jadi ajal menjemput kita pun seperti itu. Nu mawi kitu saur Siddiq Hasanon ada yang harus ditakuti. Apa? Su'ul khotimah. Urang teterang yang mana khotimah kita? Penutup kita mana? Akhir kita yang mana? Pantai anu terang. Bagaimana kalau akhir kita, penutup kita itu jelek? Yang lebih menarik dari paparan beliau, Siddiq Hasanon menyebut, kan ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Pasti aya sababna. Pasti aya cukang lantaran. Siddiq Hasanon memaparkan su'ul khotimah pun demikian. Jalmi nu awon tung hirupna, jalmi nu awon penutup hayatnya. Eta teh saur anjeunna mah aya sababna. Walahu asbabun yajibu ala mu'min ayyahtariz anha, kata beliau. Su'ul khotimah ini ada beberapa sebab. Bukan hanya satu, kata beliau. Ada beberapa sebab. Kalau hanya satu mungkin lebih mudah kita menjauhinya. Tapi kata beliau asbab menggunakan jamak. Ada beberapa sebab yang mana setiap mukmin wajib menjaga diri dari sebab-sebab ini. Su'ul khotimah nasieun tapi sabab-sababna henteu dipikasieun. Kan tidak ada artinya gitu. Akibatnya kita takuti, sementara sebab-sebabnya kita pancing tiap hari, tiap saat gitu. Tidak ada artinya. Yang pertama kata beliau, al-fasadu bil i'tiqad. Al-fasad, salah, keliru, tidak benar, bukan seperti itu seharusnya.
fil i'tiqad, dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dalam akidah. Ini yang pertama. Nu kahiji mah sora anjeunna aya akidah nu lepat, aya akidah nu nyengcang. Bagaimana barometernya? Bagaimana tolak ukurnya? Satu akidah itu dikatakan benar dan satu akidah dikatakan tidak benar. Yang dikatakan akidah benar adalah sesuai Quran dan Sunnah. Tapi yang sahih, bukan yang dhaif, apalagi yang palsu. Pan hadis palsu teh seueur. Ada satu orang bertobat setelah membuat 4.000 hadis palsu. Sajami enggak ada mal 4.000. Pami 10 jami sabaraha? 4.000 kali 10 tuh 40.000 palsu. Disinilah peranan para ulama hadis sangat besar dalam menjaga akidah kita supaya bersih steril dari syirik, bersih steril dari khurafat, bersih steril dari tahayul. Karena tidak sedikit khurafat tahayul karena hadis-hadis palsu. Jantan bahaya pisan gitu. Makanya merinding kita kalau mendengar doib ge hadis palsu ge artos gitu. Palsu ge artos sok peserkeun ditangkap aparat kan palsu. Ini yang pertama. Mudah-mudahan dengan majelis-majelis seperti ini kita semakin jauh dari al-fasadu fil i'tiqad. Akidah yang salah. Akidah yang benar adalah sesuai Al-Quran, sesuai hadis yang sahih. Bilih aya keneh dina akidah urang nu teu sami sareng Al-Quran sareng hadis sahih. Apa bahayanya, Bu? Numutkeun Sidik Hasan Hon, salah satunya adalah bisa menemui su'ul khotimah. Kantun naon sajengkal gitu. Tinggal sejengkal pada ajal lalu melakukan amal-amal yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab pertama. Kinten-kinten antisipasina kumaha? Wikoyah menjaganya bagaimana? Supados urang teu al-fasad fil i'tiqad, tidak memiliki akidah yang salah. Kira-kira bagaimana yang bisa kita lakukan? Yu'alaju syai' bididdih, begitu ya. Ada kaidah yang disepakati para ulama, disebut-sebut sering oleh para ulama, sesuatu itu bisa diobati, bisa ditangani dengan berbuat sebaliknya. Kalau fasad fil i'tiqad, maka fasad ini harus ditashih, dibetulkan, dibersihkan, diluruskan. Rasulullah pun demikian. Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW, waktu itu bahasa orang mah kaleresan, padahal aya nu kaleresan teh ya. Kaleresan mah kan kesannya tidak direncanakan, tidak disetting, tidak dimanage, itu mustahil bagi Allah. Pira ku aya kajantenan nu ku Allah teu direncanakeun lalu terjadi gitu. Itu hanya bahasa saja, kebetulan bahasa kita. Padahal bukan kebetulan. Sudah ditetapkan seperti itu sejak zaman ajali. Gerhana terjadi, putra Nabi wafat yang bernama Ibrahim.
sama gaha kajantenan teh putra Nabi pupus Ibrahim. Sanes Ibrahim Nabi, putra Nabi. Sebagian para sahabat ada yang memiliki akidah gerhana ini terjadi karena ini putra seorang nabi wafat. Jadi ada kaitan, ada hubungan menurut sebagian para sahabat. Ya tepangna terjadi gerhana itu putra nabi wafat. Terdengar oleh nabi. Nabi membiarkan tidak? Nafsi-nafsi we. Apakah nabi seperti itu? Tekengeng genggerehkan. Apakah Nabi seperti itu? Tidak. Nabi ingin beliau, keluarga dan umat selamat sampai akhirat. Makanya akidah yang menyimpang tidak beliau biarkan. Nabi bersabda, "Inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan dan tunggalnya Allah. Dua-duanya baik matahari ataupun bulan tidak akan gerhana li mauti ahadin. Nah ini karena matinya seseorang. Kenapa Nabi bersabda demikian? Yu'alaju syai' bididdih, harus diluruskan. Kedah dilereskan ketika ada akidah umat menyimpang, bukan kita benci tapi sayang, makanya diluruskan, dilempengkan. Yang kedua, kata Siddiq Hasan Khan, peluang su'ul khotimah akan terjadi bila apa? Al-israru alal ma'asi. Isror itu berbuat lagi, midamel deui, teu bosan-bosan. Tapi sayang teu bosan-bosannya apa? Alal ma'asi, berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu tidak bosan-bosan. Prung deui, der deui, midamel deui. Saya sering dengar dari paparan Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli, kalau setan sudah mengetahui kelemahan kita sudah diketahui, palih dia kelemahanana teh, maka kelemahan itu terus dan terus oleh setan didatangi. Biasanya tijalikeunna teh dikiekeun, dicanak ka dieu, ternyata betul terus itu dijadikan pijakan oleh setan untuk mengganggu kita. Diraos-raos leres oge gitu. Jalmi ieu kalemahanna naon ya? Lalu ditemukan setan. Teras we kelemahan ini terus diincar gitu. Oleh karena itu berbuat maksiat isror, terus dan terus. Kapan berhentinya kira-kira? Kalau sudah isror terus menerus, bisa jadi sedang melakukan maksiat itulah Israel mencabut nyawa. Apalagi sedang hobi-hobinya, sedang nyaman-nyamannya melakukan maksiat tersebut karena isror, terus menerus melakukannya. Ini yang kedua, kata Siddiq Hasan Khan. Kinten-kinten kumaha ya mengobatinya supaya kita bisa menghentikan gitu setiap maksiat yang kita kerjakan. Kinten-kinten kedah kumaha ya? Kedah kumaha Bu? Kinten-kinten
Kan maksiat itu melalui dua pintu gitu, kata Ibnu Qayyim. Pertama pintu godob, kedua pintu syahwat. Ada maksiat yang kita kerjakan karena godob. Apa godob teh? Emosi tidak terkendali, meluap-luap gitu. Atau karena syahwat kita turuti, syahwat perut, syahwat farji, syahwat harta, syahwat jabatan. Yang ketiga, Siddiq Hasan Hon menyatakan su'ul khotimah menjadi peluang terjadi kalau al-udul anil istiqamah, al-udul menyimpang anil istiqamah dari jalan lurus. Dari jalan lurus teh cobian nyimpang heula. Pek teh nuju nyimpang tepang sareng sahabu Izrail. Borok cobi-cobi pek teh khotimahnya di sini gitu. Jantan nu teu kengeng teh cobi-cobi. Jangan coba-coba kita menyimpang dari jalan lurus. Al-udul anil istiqamah. Bukan masalah enteng. Kita terus ada di jalan Allah yang lurus. Kira-kira harus bagaimana ikhtiar kita supaya tetap ada di jalur yang lurus ini? Banyak yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Pertama, kita membutuhkan apa? Hidayah, ilham. Ilham dari Allah. Tapi Allah memberikan itu kepada kita. Ketika kita bayi nuju orok, tapi sim guring teu inget nuju orok kumaha. Tapi ninggal orok nu sanes kitu. Ketika bayi merasa lapar, apa yang dilakukannya? Ka rumah makan Padang sanes. Kan masih bayi. Atau apa? Sanes Grab-nya. Grab ada kan. Sofi food gitu. Kalau bayi merasakan lapar biasanya apa yang dilakukan? Yasrahu, menangis. Dari mana bayi ini belajar menangis? Ku ibu diulang nuju hamil kayak upami lapar nangis kieu carana. Siapa yang mengajarinya? Allah langsung memberi hidayah, ilham. Tapi tidak cukup. Untuk kita selalu ada di jalan lurus tidak cukup hidayah ilham. Perlu hidayah kedua, hawas, panca indera. Hasatul basor, indera penglihatan. Hasatul sam'i, indera pendengaran. Hasatul syam'i, indera penciuman. Hasatul dauk, indera pengecap. Sampai hasatul lamsi, indera apa? Peraba. Ku Allah tos dipasihan, tapi kelima alat indera ini lengkap pada diri kita. Tapi ternyata belum cukup supaya kita tetap pada jalan lurus. Berarti kita butuh hidayah ketiga. Apa? Hidayatul aqli, akal. Dengan akal lah kekeliruan alat indera terungkap. Cobi gunung tilu tinggal ageng alit bu, ditinggal ti alhaq. Gunung tilu, gunung Malabar kecil, katinggal teh. Padahal ageng alit, ageng, nah atuh alit. Keliru tidak indera penglihatan kita? Dengan akal diberi pencerahan. Kenapa terlihat kecil? Karena dilihat dari jarak jauh. Warnana nawan bu, gunung Malabar katinggal ti alhaq? Biru. Betulkah biru? Padahal warna sebenarnya akal mengungkap kekeliruan
alat indera kita. Ilham diberi, hawas panca indera diberi, akal diberi, cukup tidak supaya kita tetap di jalan Allah yang lurus? Hanya sampai mengandalkan akal masih kirang. Makanya kita butuh hidayah keempat. Apa? Hidayatuddin, agama. Dengan agama diajarkan bahwa di belakang hidup ini ada hidup yang lebih kekal. Di belakang kenikmatan ini ada nikmat yang abadi. Etapan ku agama gitu. Jalan kebaikan, jalan kejelekan dijelaskan oleh Allah. Kita jadi tahu, oh ini amal-amal yang menuju surga, ini ya amal-amal yang menuju neraka. Cukup tidak keempat hidayah ini supaya kita bisa tetap di jalan Allah yang lurus? Cekap ente kinten-kinten. Tahu kebenaran mana, tahu kejelekan mana, cukup tidak sekedar tahu? Terang wungku cekap teh Bu? Ya teh wajib hukumna teh terang. Ieu mah sunat terang. Kada ieu mah haram terang. Cukup terang wungkul? Henteu. Mangkani tos opat masih kurang. Hidayah ilham kita dapatkan. Hidayah hawas kita diberi. Hidayah akal dianugerahkan oleh Allah. Hidayah tudin juga diturunkan. Cekap opat rupi kirang kene. Berarti kita butuh hidayah yang kelima, al-ma'unah wat taufiq bitoriqil khair, pertolongan dan dicocokkan oleh Allah pada jalan kebaikan. Ku Allah dipasihan pitulung, ku Allah dicocokkan, disesuaikan dengan jalan kebaikan. Cekap dugi kadinya supaya kita tetap di jalan Allah yang lurus. Nah, ini baru cukup. Inilah makna sebenarnya ihdinas siratal mustaqim. Bukan cukup tahu mana jalan lurus, cekap terang wungkul, tidak. Tapi kita dimudahkan menempuh jalan kebaikan itu. Dan itu membutuhkan dua, ma'unah, pertolongan dari Allah, taufik, dicocokkan oleh Allah. Jantan cocok didinya. Makanya ihdinas siratal mustaqim kita baca sehari berapa kali? Tara di etangnya minimal 17 kali gitu welahnya. Kenapa minimal? Salat wajib 17 rakaat gitu. Setiap rakaat kita pinta itu. Bukan 17 kali, minimal 17 kali. Kumaha nu tara salat? Teu di etang nu tara salat mah. Ieu mah sok salat we di etang. Minimal 17 kali, apalagi salat sunat rawatib. Salat sunat apa? Tahajud, salat sunat yang lain. Berarti lebih sering. Bukan hanya cukup tahu, tapi Allah menolong kita, mencocokkan kita ada di jalur itu, di siratal mustaqim. Karena saur Sidik Hasan Hon, bila kita berani nyencang, gitu, menyimpang dari jalan lurus itu, su'ul khotimah mengancam kita. Jadi su'ul khotimah mengancam kita tiap saat gitu. Makanya harus takut, kata beliau, kedah hariwang. Yang keempat, yang terakhir, sebelum yang terakhir bilih hilap. Iya mah nu kahiji naon Bu? Bilih terakhir belum disampaikan, yang tiga sudah lupa. Suuzon itu namanya. Pertama adalah al-fasad fil i'tiqad, keliru dalam akidah. Yang kedua, al-israr alal ma'asi, terus menerus maksiat. Ketiga, al-udul anil istiqomah, menyimpang dari jalan lurus. Yang keempat, dhaful iman, lemah iman.
Iman kita kuat tidak, Bu? Mudah-mudahan jangan sampai lemah. Itulah 4 penyebab su'ul khotimah yang harus kita cemaskan, harus kita khawatirkan ada pada diri kita. Keliru dalam akidah, terus menerus dalam maksiat, menyimpang dari jalan lurus, dan lemah iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita, bukan hanya sekedar kita mengetahui mana tariqul khair, jalan kebaikan, mana tariqus syarri, jalan kejelekan, tapi lebih dari itu, memberi pertolongan dan mencocokkan kita supaya terus menempuh jalan kebaikan. Demikianlah yang bisa disampaikan. Temanya, judulnya 4 sebab su'ul khotimah. Mung opat piraku hilapnya, kewe tos bubar pada hilapnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri tentunya dan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.